1076. Wendy duduk dengan tenang berhadapan mereka. Matanya bahkan tidak tertuju pada Iman dan Thalia, namun dia malah menundukkan kepalanya dan dengan lembut membelai 3 pedang yang ada di tangannya. 4 bilah Death Sword, salah satunya sekarang digunakan oleh Madan, telah dibawa pergi ke Promise Island, tetapi di samping itu, 3 bilah pedang lainnya kini telah jatuh ke tangan Wendy. "Wendy," kata Iman sambil mengerutkan dahinya. "Apakah kamu sudah sampai menerobos tingkat Undying Flame?" Wendy pun mendongak. Dia pun lalu mengangguk sambil berkata, "Ya, aku sudah mengalami banyak latihan sebelumnya. Aku berhasil menerobos tingkatan itu di Pegunungan Mor lalu mendapatkan beberapa bahan obat di sana, dan aku sudah menyerahkannya." "Lalu apa karakteristikmu?" kata Thalia yang kemudian duduk. Sepertinya dia ingin sedikit lebih dekat dengan Wendy. Wendy masih tampak acuh tak acuh. Dia memandang Thalia dan berkata, "Karakteristik yang aku miliki adalah reinkarnasi, jadi Death Sword ini sangat cocok dengan karakteristik yang aku miliki. Dan tampaknya karakteristik milikku ini juga bisa dilengkapi sepenuhnya." Thalia cukup terkejut saat mendengarnya. Karakteristik reinkarnasi juga merupakan salah satu karakteristik yang unik. Kemudian dia tiba-tiba mulai percaya pada satu hal, yaitu aturan kumpulan karakteristik yang pernah disebutkan oleh Yani sebelumnya. Yani pernah mengatakan bahwa karakteristik itu memang cukup langka, sedangkan beberapa karakteristik ini memang ditakdirkan untuk menjadi teman, sedangkan beberapa karakteristik lainnya memang ditakdirkan sebagai musuh. Pada awalnya, Thalia dan Damar tidak percaya dengan ucapan ini, tetapi setelah beberapa waktu kemudian, mereka seperti merasakan sesuatu yang tidak beres. Pertama adalah Guntur yang membangkitkan karakteristik wabah, dan kemudian Lilia yang membangkitkan karakteristik vitalitas, sedangkan mereka itu adalah teman dekat Damar dan Thalia. Sekarang, Wendy membangkitkan karakteristik reinkarnasi. Hal ini membuat Thalia jadi berpikir apa yang dikatakan Yani seperti jadi masuk akal. Wendy tidak menyembunyikan apapun dari mereka, tetapi ketika dia berbicara, dia malah merasakan ada suatu jarak, dan sifatnya yang cerdas dan nakal itu seperti berubah drastis. Iman pun tahu mungkin itu karena Wendy tidak dapat mengendalikan perasaannya saja. Pada awalnya, dia setuju dengan kultivasi Wendy karena dia tahu bahwa pernikahan Damar dengan Lilia mungkin merupakan sebuah pukulan bagi Wendy. Wendy pun fokus pada seni bela diri, dan juga tidak masalah untuk melatih keterampilan bela diri ini. Akan tetapi, saat bertemu lagi, dia seperti merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Efek samping yang dibawa oleh pelatihan ini tampaknya sedikit terlalu besar, yang bahkan dapat mengubah sifat seseorang. Dia pun kemudian berdeham dan berkata, "Wendy, kami baru saja mendapatkan kota Phoenix akhir-akhir ini. Aku menemukan pelatihan yang tak tertandingi di bumi yang sangat cocok denganmu. Apa kamu ingin mempertimbangkan untuk berubah?" "Tidak perlu," kata Wendy dengan nada yang datar. "Sekarang pelatihan ini sangat cocok untukku. Aku tahu kamu khawatir bahwa aku telah berlatih untuk waktu yang lama. Aku hanya terobsesi dengan seni bela diri. Tapi kalian jangan khawatir, aku sudah mengetahui jelas dalam hatiku kalau aku adalah Night Watcher. Baik sekarang maupun di masa depan, selama Night Watcher membutuhkanku, aku bersedia untuk bekerja keras kapanpun itu." Iman pun terdiam. Sebenarnya dia ingin sekali mengatakan bahwa bukan hal ini yang ingin dibicarakannya. "Apa masih ada hal lainnya? Jika tidak, aku mau pergi berlatih dulu," kata Wendy sambil bangkit berdiri. Thalia dan Iman mengerutkan dahi mereka secara bersamaan. Ketika Wendy pergi, Thalia dengan senyum pahitnya berkata, "Dia yang seperti itu, bagaimana kita bisa menjelaskannya ke Om Bari pada saat pulang nanti? Tunggu saja sampai Damar kembali," kata Iman sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Sekarang seharusnya tempat ini bisa lebih stabil untuk sementara waktu. Setelah Damar kembali, aku juga berencana untuk pulang ke bumi terlebih dulu. Aku tidak terbiasa untuk tinggal di tempat ini." Di sisi lain, Damar dan Krishna membahas tentang rawa bulan berawan. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk berhenti mengeksplorasi penelitian ini. Kota Phoenix perlu berkembang dan Damar perlu bertanggung jawab akan hal itu. Kuncinya adalah jika apa yang dikatakan Jevan itu benar bahwa telah ditemukannya beberapa mutan Immortal Undying Flame di pusat penelitian itu, maka itu cukup merepotkan Damar untuk ditangani. Tujuan dari perjalanan mereka adalah jarum keberuntungan dan menerobos Immortal Undying Flame. Dan sekarang semuanya telah tercapai.
Adapun tentang Promise Island dan rahasia perusahaan teknologi Promise, jika nantinya ada kesempatan, maka belum terlambat bagi mereka untuk memeriksanya lagi. Malam itu berlalu dengan tenang. Keesokan paginya, rombongan mereka duduk di mobil dan memasuki rawa bulan berawan, dan mereka pun mengambil arah yang jauh dari area kerusuhan. Terlihat ada banyak orang di sepanjang jalan. Kemunculan pusat penelitian itu membuat banyak orang sangat bersemangat. Mereka ingin menjadi kaya raya hanya dalam satu malam. Ketika Krishna melihat orang-orang itu, dia akan menghentikan mereka dan menghalangi mereka. Dalam prosesnya, ada beberapa orang percaya bahwa mereka harus pergi, namun ada beberapa orang juga yang tidak mau mempercayainya dan tetap keras kepala. Seperti inilah mereka ketika menghabiskan waktu hampir selama 2 hari dan berhasil melintasi rawa bulan berawan. Setelah melewati rawa bulan berawan, jarak dari pelabuhan hanya sekitar setengah jam perjalanan. Saat ini di tepi rawa bulan berawan, Damar dan yang lainnya melompat turun dari maglev car. Kemudian dia memandang Krishna dan berkata, "Kak Krishna, bagaimana kalau kamu pergi bersamaku saja? Akan ada lebih banyak masalah setelah kepulanganku nanti. Tunggu sampai aku berhasil mencapai Immortal Undying Flame saja," kata Krishna. "Jika aku sudah bisa mencapai Immortal Undying Flame, aku akan meninggalkan Promise Island. Jika kamu pergi ke kota Phoenix bersamaku, Riemo." Ketika Damar mengatakan hal ini, Krishna langsung memotongnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian tidak harus berurusan dengan kekuatan jiwa sekarang. Tidak perlu memprovokasi orang-orang dari Riemo hanya karena aku. Jika aku memiliki kesempatan dalam hidupku untuk bisa menerobos Immortal Undying Flame, saat itulah aku akan pergi ke kota Phoenix untuk mencarimu." Mendengar ucapannya itu, Damar pun lalu mengangguk, "Baiklah, jika kamu sedang menghadapi masalah dan sedang berada dalam bahaya di Promise Island, ingatlah agar mengirim seseorang ke kota Phoenix untuk memberitahuku. Saat itu aku akan langsung pergi ke sana sesegera mungkin." Krishna pun tersenyum mendengarnya dan berkata, "Baiklah." Meskipun dia berkata begitu, Damar tahu bahwa dia mungkin tidak akan melakukannya. Bagaimanapun juga kali ini istrinya berhasil dibebaskan, yang dia inginkan adalah jangan sampai melibatkan saudara-saudaranya. Orang ini memang orang yang lurus dan benar. "Kalau begitu sampai jumpa lagi," kata Krishna. Damar pun mengangguk. Setelah melihat mobil Krishna yang sudah pergi, Damar pun berkata dengan suara yang dalam, "Ayo kita pergi juga." Setengah jam kemudian, di pelabuhan, Damar dan yang lainnya berbaris di pelabuhan dengan beberapa koper. Mereka semua mengumpulkan momentum mereka dan berbaris untuk naik ke kapal. Antriannya sangat panjang, dan bahkan ada beberapa orang yang terluka. Terlihat wajah gembira dari beberapa orang lainnya. Tampaknya mereka telah mendapatkan hasil panen yang bagus di Promise Island. Namun walau begitu, tetap saja ada beberapa orang dengan kesedihan di wajah mereka. Sudah jelas mereka takut akan ada jatuhnya kerabat dan teman dekat dalam perjalanan ini. Pulau ini dipenuhi dengan legenda yang tak ada habisnya. Sebuah perusahaan teknologi yang menggerakkan peradaban sains dan teknologi Eternal Planet juga memiliki misteri yang tak ada habisnya. Pulau ini adalah tempat harta karun, namun juga tempat yang sangat berbahaya. Damar menghela napasnya. Mereka baru saja beberapa hari di sini, tetapi mereka telah mengalami banyak hal. Tak lama kemudian, mereka menyerahkan tiket mereka dan naik ke kapal. Setelah meletakkan barang-barang di kamar, Damar berbaring di tempat tidur kamar itu. Wong, sirine kapal berbunyi, dan kapal pun mulai berlayar perlahan meninggalkan pelabuhan. Butuh 1,5 hari untuk kembali ke kota Gambia. Sulit bagi Damar untuk bisa bersantai, kemudian dia mengeluarkan sebuah buku catatan. Buku catatan ini berasal dari dalam laboratorium itu. Meskipun Damar tidak dapat memahaminya, dia memperkirakan bahwa beberapa informasi di dalamnya mungkin berguna, jadi dia membawanya pergi. Dia membuka buku catatan itu, dan membuka halaman berikutnya. Tiba-tiba, dia tertegun sejenak. Dia tidak bisa memahami sebagian besar hal yang ada di buku catatan ini. Tetapi setelah dia membuka lebih dari setengah buku catatan itu, kemudian dia melihat hanya ada satu kalimat di halaman buku catatan itu. Terlahir kembali menuju kebahagiaan. Terlahir kembali menuju kebahagiaan. Damar kembali membuka halaman-halaman belakang lainnya dari buku catatan itu. Dan dia menemukan bahwa ketika buku catatan itu sampai ke halaman paling belakang, semuanya hanya tertulis kalimat itu. Terlahir kembali menuju kebahagiaan. Terlahir kembali menuju kebahagiaan. Tiba-tiba, Damar merasakan seperti ada suara di telinganya.
Damar pun bergidik dan berkata, "Sial, aku sudah lama melihatnya dan aku mengalami halusinasi pendengaran. Terlahir kembali menuju kebahagiaan, terlahir kembali menuju kebahagiaan." Akan tetapi suara itu terus muncul di telinga Damar. Tidak beres, ini datang dari luar. Ketika Damar mulai panik, seluruh tubuhnya bergerak. Hanya dalam sekejap, dia pun sudah muncul di atas kapal. Dia berbalik badan dan melihat ke arah Promise Island. Seketika di pupil matanya terlihat dua buah sosok yang bergumam, "Terlahir kembali menuju kebahagiaan." Ada sebuah sosok yang sangat besar di pelabuhan Promise Island itu. Orang itu setidaknya memiliki tinggi sepanjang 3 meter. Sudah jelas ini merupakan mutan. Dari tubuhnya terpancar momentum Immortal Undying Flame. Di bahunya, terlihat ada seorang gadis kecil duduk dengan sebuah kipas angin, mulutnya terbuka seperti sedang berbicara. Dan yang utamanya adalah orang-orang berlalu lalang di pelabuhan itu tampaknya tidak dapat melihat kedua orang ini. Melihat Damar yang melihat ke arahnya, gadis kecil itu kemudian menutup mulutnya dan berkata lagi, "Kita akan bertemu lagi." Bersambung 1077. Damar tampak mengerutkan dahinya. Gadis kecil itu tampak masih berusia 14 atau 15 tahun. Matanya juga tertuju pada Damar. Setelah mengatakan hal itu, dia mulai bergumam lagi. "Terlahir kembali menuju kebahagiaan, terlahir kembali menuju kebahagiaan." Damar pun terkejut karena orang lain yang juga berada di dek kapal seperti tidak mendengarnya. Mutan tingkat Immortal Undying Flame, dengan seorang gadis kecil yang duduk di bahunya. Meskipun dia berdiri di tepi sungai meneriakkan kalimat itu sekalipun sepertinya hanya Damar saja yang bisa mendengarnya. Damar juga seperti memiliki suatu perasaan yang sama bahwa dia juga seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Damar." Tiba-tiba Desi datang ke dek kapal dan memanggilnya. Dia memandang Damar dan bertanya dengan curiga, "Ada apa denganmu? Kamu berat hati meninggalkan Promise Island ini." Ketika Damar menoleh dan melihat Desi, dia pun menghela napasnya. "Apa kamu mendengar suara?" Tampaknya seseorang sedang bergumam dan dia terus berbicara kalimat, "Terlahir kembali menuju kebahagiaan." Desi menatapnya dengan bingung, "Aku tak mendengarnya." Di sisi pantai, ada seorang mutan Immortal Undying Flame dengan tingginya sekitar 3 meter, dan juga ada seorang anak gadis yang mungkin masih berusia remaja dan dia duduk di bahunya. Kata Damar sambil menunjuk ke kejauhan. Desi melihat ke arah yang ditunjuk dan berkata, "Damar, apa kamu baik-baik saja? Apa mungkin kamu terlalu lelah?" "Tidak ada apa-apa di sana. Terlahir kembali menuju kebahagiaan, terlahir kembali menuju kebahagiaan." Suara itu terus terngiang di telinga Damar. Sementara kapal semakin jauh dari pelabuhan, namun Damar masih terlihat melamun. Dia tahu bahwa mungkin hanya dia satu-satunya yang bisa mendengarnya. Suara itu baru sepenuhnya hilang ketika kapal mulai meninggalkan Promise Island dan mulai terlihat kabut hitam di luar sana. "Damar." Desi memandang Damar dengan bingung dan bertanya, "Apa kamu mengalami halusinasi pendengaran?" Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku yakin aku baru saja melihatnya dan mendengarnya." Desi masih memandangnya dengan bingung. Saat ini Damar pun kembali tersenyum dan berkata, "Lupakan saja, lagi pula aku juga malas untuk memikirkannya dan aku tak tahu apa yang terjadi. Perjalanan ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya mungkin aku bisa beristirahat dengan baik sampai setengah hari." Kapal itu berlayar dengan sangat cepat dan diiringi dengan embusan angin laut yang tak ada hentinya. Damar mengangkat kepalanya melihat Promise Island yang diselimuti lapisan kabut merah di kejauhan. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Aku berharap tidak akan kembali lagi. Aku sedikit lapar." Lilia dan yang lainnya sedang mengemasi barang-barang. "Ayo kita panggil mereka untuk makan di lantai 3. Kata Desi, "Rasanya aku belum makan enak akhir-akhir ini." Damar pun mengangguk dan berkata, "Baiklah." Mereka berdua kembali ke kamar, menemui Lilia dan Yani. Damar terlihat sedikit heran dan berkata, "Di mana Guntur dan Dedi?" "Tak tahu, apa mungkin pergi ke kasino?" tanya Yani dengan curiga. Damar pun terdiam. Dia tidak percaya bahwa kedua orang itu pergi ke kasino. Dia mungkin pergi ke lantai pertama kapal untuk mencari perempuan. "Ya sudah, tak usah pedulikan mereka berdua, ayo kita langsung makan saja," kata Damar sambil tersenyum. Di waktu berikutnya ketika suasana sudah mulai tenang, hanya saja ketika Damar tertidur di malam hari, gambaran dan gumaman di pelabuhan itu masih terus terngiang di telinga Damar. Dia terbangun sampai 3 atau 4 kali di setiap malam.
Ketika dia bangun untuk keempat kalinya, dia merasa sedikit bosan. Dia berjalan ke dek kapal sendirian dengan embusan angin laut yang mengenai tubuhnya. Dek cukup sepi di malam hari, dan tidak ada orang yang datang. Damar mencari sebuah kursi, lalu memesan minuman dan duduk di sana. Baru saja sebentar saat dia duduk, ekspresinya seketika berubah. Dia melihat ada sebuah sosok yang berjalan menghampirinya. Ketika Damar melihatnya, dia melihat ada seorang wanita dengan tubuh ramping, memakai pakaian yang cukup ketat dan dia terlihat seperti bukan datang dari Promise Island. Baju yang dikenakannya tidak cocok untuk bertempur, karena sebagian besar orang di pulau itu mengenakan pakaian tempur. Hanya sendiri, kata wanita itu sambil tersenyum menatap Damar dan berjalan ke samping mejanya. Bolehkah aku duduk? Damar menatapnya. Tetapi wanita ini mengenakan tudung yang membuatnya tidak bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas, namun tidak ada yang aneh dari perawakannya. Dilihat dari napasnya, dia seharusnya adalah seorang ahli Undying Flame. Damar tidak membangkitkan karakteristik terbarunya untuk memeriksa penampilan orang lain. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Terserah padamu." Wanita itu duduk berhadapan dengan Damar dan melihat Damar seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Sudah larut malam begini mengapa kau belum tidur?" Dan seorang pria pergi ke dek kapal. Damar mengerutkan dahinya, dia belum pernah bertemu dengan wanita ini. Damar berkata dengan tenang, "Aku tidak bisa tidur. Apa ada temanmu yang mati dalam pertempuran di Promise Island atau dia mendapatkan sesuatu di Promise Island sehingga membuatmu jadi gelisah?" Tanya wanita itu sambil tersenyum. Damar mengerutkan dahinya. Dia tidak ingin menjawab ucapan wanita itu, tetapi dia menemukan bahwa dia hampir secara tidak sadar berkata, "Tidak juga, aku hanya bermimpi." "Oh," kata wanita itu sambil tersenyum. "Lalu apa yang kalian dapatkan di Promise Island itu?" Damar mengerutkan dahinya lebih dalam. Dia selalu merasa ada yang tak beres dengan wanita itu, tapi tidak tahu kenapa dia secara tak sadar berkata, "Jarum keberuntungan, kita mendapatkan 17 jarum keberuntungan." Jarum keberuntungan. Di bawah tudungnya itu, terlihat sedikit senyum dari sudut bibirnya dan berkata, "Kamu sepertinya bukan berasal dari planet kami, jadi, dari mana asalmu sebenarnya?" "Di kedalaman langit berbintang yang jauh." Mendengar pertanyaan ini, seluruh tubuhnya langsung bergidik. Dia benar-benar seperti ada sesuatu yang tidak beres, dia pun kemudian menggigit ujung lidahnya. Setelah seluruh tubuhnya bergidik, kemudian dia menemukan bahwa wanita di hadapannya menghilang seperti embusan angin. Dan apa yang barusan terjadi seolah-olah seperti mimpi. "Cek, aku tidak menyangka setelah kamu menjadi Immortal Undying Flame, kamu mendapatkan karakteristik jiwa. Kamu tiba-tiba memisahkan diri dari ruang lingkup mimpiku, Damar. Sampai jumpa lagi." Sebuah suara yang sedikit halus terdengar di telinga Damar. Ekspresi Damar pun seketika berubah. Dia melihat ke sekelilingnya dan seluruh dek terlihat kosong. Apa itu barusan? Kekuatan karakter. Terlihat ekspresi Damar yang mulai bingung. Tidak peduli dengan pertanyaan apa saja yang baru saja ditanyakan wanita itu kepadanya. Sebenarnya dia tidak ingin menjawabnya, tetapi sebagian besar secara tak sadar dia malah mengatakannya. Saat itu dia tidak bereaksi apapun sampai pada akhirnya wanita itu bertanya dari mana dia berasal yang merupakan sesuatu yang paling dia hindari, dan baru pada saat itulah dia mulai bereaksi. Dia merasakan ada sesuatu yang tak beres dan bergegas pergi. Dia segera membangunkan Desi dan yang lainnya. Dia ingin mengingatkan mereka untuk memperhatikan hal ini. Di dalam kamar Dedi, setelah Damar menjelaskan semuanya kepada mereka, Dedi berkata dengan kaget, "Ini suku Hades yang melakukannya." "Apa?" tanya Damar sambil menatapnya. "Suku Hades." Suku Hades adalah salah satu dari 8 kekuatan utama, tetapi orang dengan kekuatan ini, Damar pada saat ujian tribulasi pernah bertemu sekali dengannya, tetapi tidak ada hubungan apapun dengan mereka. Orang dari suku Hades termasuk dalam keluarga yang sangat aneh. Apa yang baru saja kamu temui seharusnya sebuah karakteristik yang bernama Nightmare. Ketika kamu tertidur, dia bisa memasuki mimpimu. Dan di dalam mimpi itu, bahkan dia bisa bertanya dan kita harus menjawabnya, kata Dedi sambil menarik napas dalam-dalam. Bahkan, mereka diam-diam dapat menggunakan karakteristik dalam mimpi mereka untuk menghancurkan otak pikiran seseorang yang bisa menyebabkan kematian. Ini, lebih aneh daripada orang-orang di kekuatan jiwa, kata Guntur yang ngiri saat mendengarnya. Ya, meskipun suku Hades adalah salah satu dari 8 kekuatan utama,
tetapi mereka memiliki jumlah yang paling sedikit dan hampir tak bisa bersaing. Aku tidak menyangka akan ada suku Hades di kapal ini. Dan dia bisa memasuki mimpimu tanpa terdeteksi. Aku takut, dia adalah seorang immortal Undying Flame, kata Dedi dengan wajah yang kusut. Gara-gara kau menceritakan hal ini, membuatku jadi takut untuk tidur, kata Guntur sambil menatap Dedi. Tidak apa-apa, lagi pula, sebentar lagi juga pagi, dan kita hampir sampai di kota Gambia. Kata Desi, sebaiknya kita tidak tidur dulu. Damar pun terdiam, lalu dia berdeham dan berkata, di dalam mimpi itu, aku mengatakan tentang kita yang mendapatkan jarum keberuntungan. Setelah mendengar ucapan Damar itu, Dedi dan yang lainnya seketika menjadi tercengang. Bersambung, 1078, tujuan perjalanan mereka adalah untuk jarum keberuntungan. Alasan mengapa mereka bersikap rendah hati, tujuannya adalah untuk merahasiakannya. Jarum keberuntungan ini, jika sekali bisa mendapatkannya, maka bisa membuat 8 kekuatan utama menjadi serakah. Benda ini juga merupakan sesuatu yang dapat menciptakan Immortal Undying Flame. Bahkan jika Immortal Undying Flame ini sedikit imajiner, maka tidak akan ada banyak kemajuan di masa depan. Tapi walau bagaimanapun itu tetap saja Immortal Undying Flame. Orang lain dari 8 kekuatan utama, tak mungkin bisa melihatnya langsung. Dengan kata lain, jika mereka ingin menjaga 17 jarum keberuntungan ini, mungkin hal itu bisa menjadi suatu masalah. Ini, Dedi memandang Damar dengan aneh dan berkata, sebenarnya, itu tidak masalah. Kita tinggal bilang saja kalau kita hanya mendapatkan 2 atau 3 jarum, dan sekarang kita telah menggunakannya. Wajah Damar terlihat sedikit tak enak dan canggung, kemudian dia berkata, aku dengan jujur menjelaskan padanya kalau kita mendapat 17 jarum keberuntungan. Setelah Damar mengatakannya, seketika suasana di dalam ruangan itu pun menjadi sepi dan hening. Tak terasa 1 malam pun berlalu. Keesokan harinya menjelang siang, kapal pun berlabuh di pelabuhan kota Gambia. Damar dan yang lainnya turun dari kapal lebih awal dan menunggu di samping. Damar ingin menemukan orang dari suku Hades yang memiliki karakteristik Nightmare itu. Jika dia bisa, dia harus menemukan cara untuk membuat orang ini menutup mulutnya. Jika informasi itu sampai terungkap, maka nantinya pasti akan timbul masalah yang merepotkan. Ada 11 jarum keberuntungan di tangan Damar. Bahkan jika hanya setengah dari 11 jarum keberuntungan yang digunakan, maka itu seperti 5 atau 6 orang Immortal Undying Flame, ditambah dengan Damar dan sekelompok orang berbakat lainnya di sekitar Damar, ditakutkan tanpa perlu waktu beberapa tahun, Night Watcher kota Phoenix, akan berubah menjadi 9 kekuatan utama di Eternal Planet. 8 kekuatan utama tentunya tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Ini juga alasan mengapa sebagian besar kekuatan ingin membunuh Damar. Mereka khawatir Damar akan muncul dan membangkitkan kekuatan besar yang berarti kekuatan lain ingin mendapatkan keuntungan. Pada saat itu, sangat mungkin akan ada banyak orang akan bersatu dan memaksa Damar untuk menyerahkan jarum keberuntungan itu lagi. Tapi setelah Damar menunggu lama di sana, dia tidak cukup sabar untuk menunggu orang itu. Pada saat itu, dia tidak bisa melihat orang itu dengan jelas. Dan tidak bisa jika kita menilainya jika hanya dari postur badannya saja. Ketika hampir semua orang di kapal telah pergi, Dedi berkata, sepertinya masalahnya cukup merepotkan. Damar tersenyum pahit dan berkata, saat itu, aku seperti tidak bisa menahan diri. Aku pun saat itu merasa kalau ada yang tidak beres dengannya, tetapi saat dia bertanya, aku seperti tidak bisa menahan untuk tidak mengatakannya. Itu semua terjadi di bawah alam sadarku. Kita coba selidiki sambil berjalan saja, kata Lilia. Hal terburuknya adalah, mungkin nanti akan menarik perhatian satu keluarga maka lawan satu keluarga itu. Siapa yang datang terlebih dahulu untuk menanyakan dan menginginkannya pada kita, maka kita akan berkontribusi setengahnya untuk Riemo, dan kemudian biarkan Riemo membantu kita untuk melawannya. Mulut Dedi sedikit berkedut saat mendengarnya. Melihat Lilia yang mengatakan ini dengan tenang, dia menemukan bahwa, sepertinya antara otaknya dengan orang-orang ini tidak berada pada tingkatan yang sama. Baiklah, Damar pun mengangguk. Apa rencana kalian? Apa kita akan pergi ke kota Phoenix dulu atau langsung kembali ke kota Skyrie? Takutnya kita harus langsung kembali, kata Desi. Sekarang setelah suku Hades mengetahui hal ini, kita harus kembali terlebih dahulu agar tidak membiarkan mereka membuat masalah. Beritahu kepala keluarga agar memilih seseorang untuk datang dan menggunakan jarum keberuntungan ini. Ya, jika sekalinya masalah ini terungkap,
kekuatan purba juga akan berada di bawah tekanan besar. Mereka harus kembali dan menggunakan barang-barang ini terlebih dahulu. Kemudian jika yang lainnya sudah sampai, mereka bisa memberikan mereka beberapa jarum itu. Aku tidak ikut kembali ke kekuatan purba, aku akan pergi bersama kalian ke kota Phoenix, kata Yani. Semua orang tahu apa yang ditakuti Yani. Desi pun mengangguk dan berkata, tidak apa, bagaimanapun juga, aku pun tak tahu ide apa saja dari senior itu di dalam keluarga. Nanti saat kita kembali, kita akan berbicara denganmu terlebih dahulu, dan kemudian bagaimana memberikan pernyataan ke kekuatan purba. Nanti kita akan berpisah setelah kita tiba di kota Gambia. Terima kasih, kata Yani sambil mengangguk. Kita pergi ke stasiun pesawat terlebih dulu saja, kata Damar sambil memandang yang lainnya. Pesawat mereka telah terparkir di dalam stasiun pesawat. Yani menghubungi orang yang bertanggung jawab atas kekuatan purba di kota Gambia dan mengirimi mereka sebuah pesawat. 1 jam kemudian, kedua pesawat lepas landas dari stasiun pesawat di kota Gambia secara bersamaan dan pergi ke dua arah. Sama seperti Damar dan yang lainnya yang sedang menuju kota Phoenix, di sebuah ruangan restoran di kota Gambia, seorang wanita dengan tudung berjalan masuk ke dalam sana sambil membawa kucing 7 warna di lengannya. Dia dengan lembut membelai tubuh kucing itu, namun kemudian dia mengerutkan dahinya, seperti ada sesuatu dalam benaknya. Jika Damar ada di sana, dia pasti akan mengenalinya, karena dia adalah itu Nona Kat. Tidak lama kemudian, seorang wanita dengan sosok yang mirip dengannya juga berjalan mengikutinya. Kakak, sudah lama tidak bertemu, kata Nona Kat pada orang yang baru datang itu. Orang yang baru datang itu juga sama-sama mengenakan tudung dan baju yang ketat, menggambarkan sosok yang hampir sempurna. Oh, kata orang itu sambil menatap Nona Kat. Kau selalu bermain dengan kucing ini sepanjang hari, kelihatannya kamu telah melupakan misi kita. Nona Kat menggelengkan kepalanya dan berkata, makam leluhur telah dibuka, dan waktu pun telah berlalu selama bertahun-tahun. Kita tidak punya harapan untuk memulihkan negara. Kemajuan apa yang telah kau buat sejak bergabung dengan suku Hades selama bertahun-tahun ini? Suamiku meninggal karena ini, yang tampaknya merupakan suatu kutukan. Kemudian dia berkata sambil menghela napasnya, kakak, waktu telah berganti. Kamu adalah seorang immortal Undying Flame. Kamu adalah yang tertinggi, jadi kamu tidak perlu menderita lagi. Wanita itu mendengus dingin, dia memandang Nona Kat dan berkata, aku ingat kalau kau akrab dengan Damar, kan? Aku menunggunya dari pelabuhan Promise Island, kemudian mengikutinya dan masuk ke dalam mimpinya, tapi aku tidak bisa bertanya apapun. Damar, jika kamu memperlakukannya dengan baik, maka dia akan membalasnya 100 kali lipat. Namun jika kamu memperlakukannya dengan buruk, maka dia juga akan membalasnya 100 kali lipat. Kakak, kamu tak sungguh-sungguh akan memprovokasi dia, kan? Kata Nona Kat. Wanita itu mendengus dingin lagi. Kamu memiliki hubungan yang baik dengannya. Tidak masalah jika kamu tidak ingin memulihkan negara, tapi kamu harus melakukan hal terakhir. Setelah melakukannya, kamu tidak perlu melakukan apapun nantinya. Nona Kat menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak, jangan paksa aku lagi. Kamu harus melakukannya, kata wanita itu sambil menatap Nona Kat. Kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan koordinat tempat di mana dia berasal. Lalu apa yang akan kau lakukan dengan koordinat tempat dia berasal itu? Kata Nona Kat yang terlihat mengubah ekspresinya. Sekelompok orang primitif dari Gunung Elbrus mengikuti tulang Phoenix ke kota Phoenix. Damar dan yang lainnya tidak diketahui asal-usulnya dan aku menduga kalau mereka berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang Gunung Elbrus itu. Tempat itu pernah mengalahkan Hades Palace. Ditakutkan ada sejumlah besar tulang abadi, wanita itu berkata dengan tenang, aku khawatir ini adalah harapan kita untuk bisa memulihkan negara. Gerbang stasiun pesawat kota Phoenix. Talia dan Chris sedang menunggu di sana. Tidak lama kemudian, dia melihat 5 sosok keluar dari stasiun pesawat. Talia dengan cepat menyambut mereka. Begitu dia menepuk dada Damar, dia berkata dengan bangga, aku Immortal Undying Flame. Kekuatanku telah melampauimu untuk pertama kalinya. Mendengar ucapannya itu, Damar dan yang lainnya pun tertawa. Apa yang kalian tertawakan? Tanya Talia sambil memandang Guntur dan yang lainnya dengan heran. Aku juga Immortal Undying Flame, kata Damar sambil mengangkat bahunya. Talia, lupakan saja, ayo kita bicarakan saja di dalam mobil.
Ada sesuatu yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kata Damar sambil menatapnya. Apa yang terjadi? Kekuatan jiwa hampir keluar dari sarangnya dan bergabung dengan beberapa orang dari pasukan bawahan dan kekuatan darah untuk menyerang kota Phoenix, kata Thalia dengan serius. Selain itu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ayo kita naik mobil saja dulu. Kepala Damar serasa akan pecah saat mendengarnya. Selama beberapa waktu ini, ketika dia tidak sedang berada di kota Phoenix, kekuatan jiwa dari 8 kekuatan utama ini memiliki kekuatan untuk keluar dari sarangnya, benar-benar hal yang cukup mengerikan. Namun untungnya Thalia tidak terluka. Mereka pun mulai naik ke dalam maglev car. Thalia pun mulai menceritakan tentang apa yang terjadi selama beberapa waktu ini, termasuk Gunung Elbrus dan juga pertempuran di kota Phoenix. Damar dan yang lainnya terkejut mendengar bahwa Lady Phoenix dan Kaisar Vas telah datang ke dunia ini. Sedangkan ketika mereka mendengar bahwa 8 kekuatan utama yang melakukan pengkhianatan dan Lady Phoenix yang bunuh diri di puncak Gunung Elbrus, suasana hati mereka terasa jatuh ke titik dasar yang dalam. Thalia perlahan-lahan menceritakannya dan Damar mendengarkan dengan kepala yang tertunduk. Kekuatan jiwa harus dimusnahkan, gumam Damar setelah mendengar cerita itu. Bersambung, 1079. Mereka semua menggunakan bahasa bumi ketika membicarakan semua ini di dalam mobil. Lagi pula, Yani juga ada di sana dan masalah ini melibatkan banyak hal dengan bumi, jadi mereka memutuskan untuk lebih baik berkomunikasi dalam bahasa bumi. Yani juga secara alami tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk di sana sembari bermain dengan koin di tangannya. Desi mengerang dan mengangguk. Selain itu, aku juga membawa kembali warisan Kaisar Vas. Kamu bisa mempelajarinya jika kamu punya waktu. Aku juga punya warisan dari Lady Phoenix. Tentu aku akan membalas semua kebenciannya. Kita tidak perlu membicarakan 4 keluarga besar yang tidak menyerang pada saat itu, tetapi mereka yang menyerang harus membayar harga yang sepantasnya. Hanya saja, fondasi dari 8 kekuatan utama terlalu mengerikan. Hari itu kekuatan jiwa datang dan membawa lebih dari ribuan Undying Flame dan 2000 lebih Purple Ghost. Jumlah kami tentu tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Desi mengerutkan keningnya. Masih butuh waktu yang cukup lama bagi Night Watcher untuk berkembang menjadi sebesar skala 8 kekuatan utama. Namun, hal yang baik sekarang adalah banyak masyarakat kelas bawah yang perlahan datang ke kota ini. Ucap Thalia, mungkin masih perlu belasan tahun. Di antara orang-orang ini pasti ada yang berhasil mencapai Undying Flame, lanjutnya. Konsep kesetaraan belum sepenuhnya diwariskan di sini. Kita tidak pernah tahu pasti apakah mereka akan tetap bersedia bekerja untuk kota Phoenix atau tidak setelah menjadi Undying Flame, ucap Lilia sembari menggelengkan kepalanya. Kita semua harus menjadi lebih kuat secara pribadi untuk mengendalikan hal ini, lanjutnya. Benar, kita harus menjadi sekuat Dewa Mabuk. Setiap orang harus memiliki satu kekuatan yang pasti dan berusaha semaksimal mungkin mengembangkan diri masing-masing, ucap Damar dengan suara yang dalam. Aku tidak merasa bahwa kedua jalan ini bukannya tidak bisa dijalankan. Sebenarnya, aku punya satu rencana. Lanjut Damar. Rencana apa? Beberapa orang yang ada di sana memandang Damar dengan heran. Di atas Eternal Planet, selain 8 kekuatan utama dan beberapa keluarga besar itu, masih ada beberapa ahli bela diri di tingkat Undying Flame yang menganggur di sana. Sekarang di tangan kita juga sudah ada 11 jarum keberuntungan. Damar melengkungkan sudut bibirnya. Tetapi 11 jarum keberuntungan hanya dapat digunakan oleh 11 orang. Jika kita membawa mereka datang, mereka bisa saja melarikan diri setelah menggunakan jarum keberuntungan itu, ucap Guntur sembari mengerutkan keningnya. Bukan, Damar menggelengkan kepalanya, jumlah jarum keberuntungan ini tidak menjadi masalah. Kita bisa menggunakan ini sebagai daya tarik untuk menarik para ahli bela diri di tingkat Undying Flame dan membuat mereka menjadi bagian eksternal dari Night Watcher. Kita akan membuat sistem tugas dan jika tugas itu selesai, mereka akan mendapatkan poin. Setelah poin mencapai level tertentu, mereka bisa menukarnya dengan jarum keberuntungan. Selain itu, kita juga memiliki harta lainnya. Kita juga punya banyak barang yang kita bawa dari Istana Kaisar Gesa. Kita juga masih ada beberapa warisan dari 4 keluarga besar. Semuanya dapat digunakan sebagai hadiah penukaran poin. Misalnya pertarungan dengan 8 kekuatan utama. Mereka harus membunuh seseorang dari 8 kekuatan utama untuk mendapatkan sejumlah poin. Damar menjelaskan hal ini dengan secercah cahaya di matanya,
Dunia ini adalah dunia yang dipenuhi dengan pemikiran, yang lemah akan dimakan yang kuat. Unding Flame yang menganggur tentu tidak punya latar belakang. Daripada mereka menerima pekerjaan dan perintah dari para keluarga besar itu, lebih baik mereka menjadi pemburu harta karun sendiri. Hal ini sama saja dengan menjilat darah di ujung pisau, ucap Damar menjelaskan. Daya tarik dari jarum keberuntungan belum cukup kuat, ucap Thalia yang ada di samping Damar. Damar mengangguk, benar, mari kita lihat lagi bagaimana ke depannya. Jika suku Hades mengumumkan tentang kepemilikan kita akan jarum keberuntungan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain dari 8 kekuatan utama pasti akan datang dan mencari kita. Jika mereka tidak mengatakan itu, maka kita bisa berkembang secara perlahan. Jika mereka menyebarkannya, maka anggap saja mereka membantu kita mengumumkannya. Damar menyipitkan matanya, aku tidak punya niat untuk bertarung dengan mereka, tetapi jika mereka ingin melakukan penindasan terhadap kita, aku tidak keberatan sama sekali jika kota Phoenix akan menjadi kekuatan ke-9 dari Eternal Planet atau bahkan menggantikan beberapa dari mereka, ucapnya. Jumlah Immortal Unding Flame di kota Phoenix selain Dewa Mabuk sudah ada 3 orang. Mereka telah menyentuh ambang 8 kekuatan utama dalam hal efektivitas tempur. Hal yang kurang dari Damar dan yang lainnya hanya Eternal Unding Flame dan Unding Flame. Daya tarik ini memang cukup kuat. Rencana spesifik masih perlu kita diskusikan nanti bersama Bagas dan yang lainnya setelah kembali, ucap Damar. Thalia dan yang lainnya mengangguk. Pada saat ini, Chris membuka mulutnya, ngomong-ngomong, ada 2 hal lagi yang ingin aku sampaikan, ucapnya. Katakan, ucap Damar. Hal pertama adalah Wendy telah kembali, tetapi situasinya sedang tidak baik saat ini. Karena kebiasaannya yang terlalu tak kenal ampun, dia menjadi sangat acuh tak acuh sekarang. Hal yang aneh adalah dia mengalami peningkatan yang sangat cepat setelah dia mencapai Unding Flame. Setiap kali aku bertemu dengannya, aku selalu bisa merasa bahwa Chi-nya juga meningkat, ucap Chris. Hah, Damar mengerutkan keningnya. Benar, dia sudah berada di tingkat Unding Flame dan sudah hampir mendekati tingkat Eternal Unding Flame, ucap Thalia yang ada di sebelahnya. Damar terkagum-kagum saat ini. Dari perhitungan waktu di Eternal Planet, dia sudah berada di sini kurang lebih selama 2 bulan. Pada saat itu, Thalia hanya half Unding Flame. Ternyata Wendy mampu mendekati Eternal Unding Flame dalam jangka waktu sesingkat ini. Sepertinya memang ada sesuatu yang salah di sini. Damar dan Thalia membutuhkan waktu yang cukup lama dari Unding Flame untuk naik ke Eternal Unding Flame. Setelah 1,5 tahun di bumi dan setengah tahun di Eternal Planet, akhirnya Damar bisa menembus tingkatan dari Unding Flame ke Eternal Unding Flame. Damar membutuhkan waktu sekiranya 2 tahun. Apa karena latihan? Tanya Damar. Mungkin saja. Kamu harus menanyakan detailnya secara pribadi. Dia hampir tidak berbicara dengan siapapun sekarang. Dia juga telah membangkitkan karakteristiknya, reinkarnasi, ucap Thalia. Damar mengangguk, aku akan menemuinya setelah kembali nanti. Jika temperamennya benar-benar berubah drastis, maka aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya kepada Bagas, ucapnya. Bagaimana dengan hal kedua? Tanya Damar. Hal kedua adalah orang-orang yang membocorkan berita dari planet Ruby Selamat, jawab Chris. Hah, masih ada yang tersisa dari mereka. Ekspresi Damar berubah. Klaus yang duduk di sisi kita pada saat itu berkata bahwa ada jejak orang dari Hades Palace. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan mereka. Tetapi kita tidak punya bukti dan tidak ada berita tentang mereka di kota Phoenix, ucap Chris. Damar mengerutkan keningnya, masalah ini adalah masalah sepele. Tujuan kita sudah tercapai, hanya saja orang-orang yang membocorkan berita itu benar-benar dipenuhi dengan kebencian. Aku tidak menyangka bahwa mereka akan melarikan diri, ucap Damar sembari mengerutkan keningnya. Bagaimana kota Phoenix selama periode waktu ini? Tanya Damar. Banyak sistem yang mengakar kuat di hati orang-orang. Apa yang diterapkan oleh Night Watcher memang akan menyentuh titik inti orang-orang dari kalangan bawah. Namun, hal ini pasti akan sangat sulit untuk diterapkan untuk kalangan lainnya. Sudah berlangsung, tetapi memang sangat sulit. Ada beberapa departemen yang mirip dengan pengadilan dan biro patrol sudah dibentuk. Bagas dan yang lainnya juga telah memberlakukan serangkaian peraturan dan hal lainnya. Hal ini sedang dipromosikan, tetapi banyak masyarakat kalangan atas yang melawannya secara bersama-sama, jawab Chris menjelaskan. Namun, Pak Hugo sudah bertindak dengan tegas dan keras. Para pemboikot akan ditangkap dan diusir dari kota Phoenix.
Jika mereka sampai menindas kalangan kelas bawah, maka akan langsung dijatuhi hukuman. Hal ini sudah perlahan-lahan dijalankan dan sekarang perlahan sudah menjadi stabil, lanjutnya. Damar mengangguk diam, dia harus kuat dan bersemangat karena semua ini sudah sampai di titik ini. Maglevkar terus melaju menuju pusat kota saat mereka membicarakan hal ini. Pada saat yang sama, masing-masing dari 8 kekuatan utama telah menerima pesan dari suku Hades. Di Driemo saat ini, di sebuah taman kekaisaran, ada permaisuri yang duduk di tepi danau dan sedang memberi makan ikan. Di sebelahnya, ada sesosok orang yang sedang menundukkan kepala. Permaisuri sudah menerima berita dari suku Hades, bukan? Damar dan kekuatan purba sudah mendapatkan 11 jarum keberuntungan. Apa permaisuri tahu apa artinya ini? Apa permaisuri benar-benar ingin melihat Damar bangkit seperti ini dan membentuk kekuatan utama yang ke-9? Permaisuri sedikit mengernyit dan menatapnya. Urusan utama kita adalah dengan Hades Palace, ucapnya. Ini adalah 11 jarum keberuntungan. Kemungkinan besar akan ada 11 orang yang akan menjadi Immortal Undying Flame. Kekuatan purba telah membantu kota Phoenix sebelumnya. Hal itu berarti bahwa kota Phoenix dan kekuatan purba sudah bersatu. Tulang naga dan tulang Phoenix pasti akan mengambil alih kekuasaan ketika mereka sudah bangkit nanti, ucap orang tersebut. Sudahlah. Permaisuri itu berdiri dan memandang orang yang ada di depannya. Kalau begitu, aku akan memerintahkanmu untuk bernegosiasi dengan Damar dan membeli beberapa jarum keberuntungan darinya. Ingat baik-baik, jangan terlibat apapun dengannya, ucap permaisuri itu. Bersambung, 1080. Wajah orang yang menghadap permaisuri tampak terkejut. Dia adalah satu dari 8 Immortal Undying Flame di Driemo. Namanya adalah Zoe. Kekuatannya jika dijajarkan di antara Immortal Undying Flame dari 8 kekuatan utama hanya bisa mencapai peringkat 6. Dia tidak terlalu kuat, tetapi dia adalah salah seorang Undying Flame pada saat kejadian di istana bawah tanah. Mengenai Damar, dia sebetulnya ingin menganjurkan untuk membunuhnya. Tulang naga dan tulang Phoenix akan menjadi ancaman yang sangat besar bagi 8 kekuatan utama ke depannya. Alasan mengapa 8 kekuatan utama ingin membunuh Damar dan Thalia adalah karena kebangkitan mereka di masa depan akan mempengaruhi dominasi 8 kekuatan utama. Hal ini sama seperti ketika mereka menganjurkan untuk membunuh Kaisar Vas dan Lady Phoenix dulu. Membeli jarum keberuntungan, Zoe memandang permaisuri dengan pandangan tidak percaya. Apa ada masalah? Tanya permaisuri dengan tenang. Tidak, Zoe mengangguk, kemudian dia berbalik dan wajahnya terlihat tidak enak dipandang. Damar tidak tahu urusan di Driemo atau 8 kekuatan utama. Dia kembali ke pusat kota dengan lancar. 4 area di pusat kota masih direnovasi pada saat ini dan tempat ini akan menjadi kantor utama Night Watcher. Damar dan Klaus berbincang sebentar setelah mengantar barang-barang. Klaus belum ingin pergi, tetapi sekarang Damar sudah kembali, jadi dia pun juga harus pergi. Damar secara alami berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh kekuatan purba kali ini. Jika kekuatan purba tidak ikut campur kali ini, maka situasi kota Phoenix pasti akan menjadi sangat buruk. Tidak mungkin bagi Thalia dan Master Min untuk menahan 3 orang Immortal Undying Flame sekaligus. Belum lagi ada ahli bela diri yang kuat seperti Toto dan ribuan ahli bela diri di tingkat Undying Flame. Oleh karena itu, ini akan menjadi kebaikan yang akan diingat oleh Damar. Setelah beberapa urusan ini selesai, Damar pergi ke tempat Wendy tinggal. Wendy awalnya tinggal di tempat yang sama dengan Chris dan lainnya, tetapi 2 hari lalu Chris dan yang lainnya selalu merasa tidak tenang ketika mereka tidur di malam hari. Karakteristik reinkarnasi Wendy benar-benar aneh, oleh karena itu kemudian perlahan Chris dan yang lainnya pindah. Sekarang Wendy tinggal sendirian. Damar merasa cukup tenang ketika berjalan ke tempat tinggal Wendy. Wendy sedang duduk bersila di halaman. Wendy mengangkat kepalanya dan mendekat ketika melihat Damar yang mendekat. Kalian sudah kembali? Tanyanya dengan senyuman dan wajah acuh tak acuh. Damar mengangguk. Dia memandang Wendy dan temperamen Wendy memang sudah banyak berubah. Kecepatan kultivasimu sangat luar biasa. Kamu mencapai Undying Flame secepat ini? Tanya Damar sembari tersenyum. Benar, latihan seperti ini sangat cocok untukku. Setelah aku menerobos ke tingkat Undying Flame, aku membangun karakteristik reinkarnasiku. Dalam periode waktu ini, basis kultivasiku meningkat dengan sangat cepat. Aku rasa tidak butuh waktu lama untuk aku mencapai Eternal Undying Flame, jawab Wendy. Tunggu sampai aku mencapai Immortal Undying Flame.
Aku dan Thalia akan memiliki 3 karakteristik yang unik di tingkat tersebut. Tidak akan ada satu orang pun yang berani menyerang kota Phoenix. Aku punya target. Aku ingin menjadi Immortal Undying Flame yang paling kuat setelah mencapai tingkatan itu, lanjut Wendy sembari tersenyum. Kamu tidak perlu terlalu terburu-buru dalam dunia seni bela diri. Damar memandang Wendy dan berjalan ke sisinya, kemudian duduk. Pernahkah kamu berpikir bahwa metode ini mungkin memang sangat cocok untukmu, tetapi metode ini membuat perasaanmu bukan lagi seperti manusia? Tanyanya. Wendy mengerutkan keningnya, kemajuan dan peningkatan dalam seni bela diri sudah cukup untukku. Oh, iya, kalian sudah kembali. Aku mungkin akan pergi selama beberapa hari. Pergi? Kamu mau pergi kemana? Tanya Damar sembari memandang Wendy dengan heran. Aku mau pergi mencari Death Sword. Jawab Wendy. Death Sword mengandung kekuatan reinkarnasi. Ini benar-benar dapat membantu memenuhi karakteristikku, lanjutnya menjelaskan. Damar sangat tercengang. Damar sudah bertemu dengan 4 orang dengan karakteristik yang unik sejauh ini. Selain dirinya dan Thalia, masih ada Wendy dan Yani. Karakteristik keduanya tampak tidak lengkap tanpa benda bantuan. Karakteristik Wendy membutuhkan Death Sword dan karakteristik Yani membutuhkan perkamen. Ubah metode latihanmu saja. Kepribadianmu sebenarnya mengalami banyak sekali perubahan sekarang. Semua orang tidak ingin melihat hal ini, aku rasa Bagas juga tidak mungkin menginginkannya. Kemampuanmu akan meningkat tetapi rasa kemanusiaanmu akan menurun. Pada saat itu, kamu akan kehilangan jiwa dan perasaanmu sebagai manusia, ucap Damar. Wendy mengangkat kepalanya dan memandang Damar, kalau begitu, aku akan mengubah cara berlatihku. Apa kamu mau bercerai dengan Dr. Lilia dan bersama denganku? Tanya Wendy. Damar tentu sangat tercengang menghadapi pertanyaan ini. Wendy tidak pernah mengatakan hal seperti ini sebelumnya. Damar juga tidak bodoh. Damar tahu bahwa Wendy memang menyimpan perasaan padanya. Saat Damar menyelamatkan hidup Wendy, Wendy dengan penuh keberanian mencium Damar. Hal itu sudah menunjukkan dengan jelas bagaimana perasaan Wendy. Namun, Damar telah bersama dengan Lilia pada saat itu dan keduanya juga menikah tanpa ada hambatan. Tidak mungkin lagi ada hubungan antara dia dan tidak mungkin lagi dia bersama Wendy. Pada saat mereka kembali ke Eternal Planet waktu itu, dia juga sudah berbincang sebentar dengan Wendy. Wendy belum berlatih seperti saat ini, jadi dia relatif terkendali. Damar sama sekali tidak menyangka bahwa Wendy akan menyodorkan sebuah pertanyaan seperti ini. Aku dan Lilia sudah menikah dan perasaan bukan tentang urusan sepihak, ucap Damar sembari menggelengkan kepala. Memang bukan urusan satu pihak, ucap Wendy sembari menggelengkan kepalanya. Namun, itu bisa membuatku tidak nyaman. Caraku berlatih inilah yang bisa membuatku melupakan semua itu. Tapi, kamu tenang saja, aku masih akan tetap mencintai ayahku. Aku masih akan tetap menjadi anggota Night Watcher dan kamu masih sahabatku. Itu semua adalah jangkarku dan aku tidak bisa kehilangannya, lanjut Wendy. Jangkar, apa maksudnya? Tanya Damar dengan linglung. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menjelaskannya, lagi pula, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun yang mengancam kalian, jawab Wendy sembari mengangguk. Setelah selesai bicara, dia menutup matanya lagi. Aku akan terus berkultivasi. Jika kamu tidak ada urusan lain, kamu boleh pergi terlebih dahulu. Aku akan pergi sendiri setelah aku mencapai Eternal Undying Flame. Selain itu, aku pasti bisa mendapatkan Death Sword, ucap Wendy dengan ringan. Damar menghela napasnya. Dia tahu bahwa beberapa hal memang tidak bisa diubah. Damar tidak tahu bahwa langkah dan jalan yang diambil oleh Wendy benar atau tidak. Damar tidak bisa mengendalikannya. Damar hanya khawatir bahwa ayahnya, Barry, juga tidak akan bisa mempengaruhinya saat ini. Damar berjalan keluar dari pintu. Di luar pintu sudah ada Lilia dan Thalia yang menunggu di sana. Bagaimana? Tanya Lilia setelah melihat Damar keluar. Dia tidak ingin mengubah caranya berlatih, ucap Damar sembari menggelengkan kepala. Guntur menghela napasnya. Sayang sekali. Gadis kecil itu ternyata memilih jalan ini, ucapnya. Sudahlah, ini sudah menjadi pilihannya sendiri. Aku hanya bisa berharap bahwa dia tidak akan menyesali pilihannya di masa depan, ucap Thalia. Oh, iya, Iman dan yang lainnya berkata bahwa mereka akan kembali terlebih dahulu setelah kota Phoenix stabil, lanjut Thalia. Tidak masalah, aku berencana untuk mengurus sesuatu dulu, ucap Damar sembari mengangguk. Hah,
Kamu mau pergi kemana? Tanya Lilia sembari memandang Damar. Aku tidak akan pernah membalaskan dendamku hanya dalam semalam. Orang-orang dari kekuatan jiwa datang untuk menyerang kota Phoenix saat aku pergi ke Promise Island. Mereka sendiri yang memutuskan untuk mencari masalah, jadi aku akan membunuh mereka terlebih dahulu, jawab Damar sembari tersenyum dingin. Entah itu Denzel atau siapapun yang menyerang kota Phoenix, mereka harus memberiku penjelasan. Lanjut Damar, kita masih belum pantas menjadi lawan mereka sekarang. Kamu tenang dulu, ucap Guntur dengan cepat. Memang betul kita belum cukup untuk melawan mereka sekarang, tetapi tidak salah jika kita memberikan mereka sedikit kejutan. Thalia, ayo kita pergi ke kekuatan jiwa, ucap Damar sembari memandang Thalia. Bersambung.